Oh, oh, cepat sekali serangannya. Gua sudah katakan, gerakan lo sangat mudah untuk ditebak. Sombong sekali bocah ini. Sepertinya nggak ada pilihan lain. Mungkin ini saatnya. Gua keluarkan kekuatan gua yang sesungguhnya. Thomas mengeluarkannya. Karena lo sudah mengeluarkannya. Sekarang giliran gua mengeluarkan kekuatan gua yang sebenarnya. Sekaranglah waktunya. Gua akan menyaksikan dua monster itu bertarung. Miko dan Thomas. Dengan kekuatan yang mereka miliki. Miko ternyata bisa menirukan kekuatan Thomas. Ditambah dengan matanya yang memerah. Thomas pasti kaget melihat kekuatan Miko. Ada berita laporan yang harus kepala ketahui. Laporan apa? Kami mendapatkan laporan adanya tindakan kejahatan di salah satu rumah. Dengan satu korban dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kronologisnya? Menurut informasi dari warga setempat, penghuni rumah itu didatangi oleh orang yang tak dikenal. Tiba-tiba saja di rumah itu banyak sekali darah. Anak dari penghuni rumah itu langsung membawanya ke rumah sakit setelah melihat orang tuanya berlumuran darah. Jadi begitu, kasus ini harus kita selidiki. Apa kamu tahu informasi identitas dari korban? Kami hanya tahu nama anak dari korban. Namanya siapa? Namanya Miko. Apa? Miko? Ya, apa kepala mengenalinya? Tentu saja. Miko juga pernah mendekam di sini. Tapi saya harus pastikan lagi, karena yang namanya Miko itu banyak. Di mana korban dirawat? Korban dirawat di rumah sakit kota. Oke kalau gitu, untuk menyelidiki kasus ini, saya harus mendapat banyak informasi dari korban. Saya akan menemui korban sekarang juga. Baik kepala, saya akan temani kepala ke tempat korban. Tidak perlu, biar saya sendiri yang menemuinya. Baik kepala. Gimana kondisinya dokter? Bapak ini masih sangat lemah, walaupun sudah sadarkan diri, tapi masih butuh perawatan yang intensif. Jadi saya masih harus dirawat di sini, padahal saya sudah nggak betah di sini. Saya ingin bertemu Miko. Di mana anak bapak yang bernama Miko itu? Bukankah dia harusnya ada di sini? Miko lagi keluar dokter. Jadi gitu. Kalau gitu saya tinggal dulu. Masih banyak pasien yang harus saya periksa. Iya dokter. Makasih dokter. Miko masih belum kembali. Om khawatir dengannya. Lebih baik kalian tinggalkan Om saja. Kalian temui Miko dan bantu Miko. Tapi Om, ini sudah perintah dari Miko. Miko perintahkan kita berdua untuk menjaga Om di sini. Kami berdua gak bisa menolaknya. Dasar kau Miko, selalu aja berlaga jadi superhero. Ternyata kalian ada di sini. Pak polisi. Jadi benar, korban kejahatan itu adalah orang tuanya Miko. Ya, tapi bagaimana Bapak bisa tahu? Padahal kita nggak ada yang lapor ke polisi. Itu mudah buat polisi tahu seluruh kejahatan di kota ini. Sekarang di mana Miko? Miko tahu pelakunya. Dia sedang menemuinya. Jadi Miko menemuinya. Kalau gitu saya harus ke sana. Di mana tempatnya? Tapi Miko sepertinya nggak butuh bantuan siapapun untuk melawannya. Saya polisi. Saya berhak untuk menangkap mafia itu. Saya tidak akan biarkan mafia itu lolos. Seperti yang pernah kalian lakukan waktu itu. Lagi pula ini salah saya. Gara-gara misi yang pernah saya berikan kepada kalian, Miko jadi banyak musuh. Jadi, saya harus segera ke sana. Katakan, di mana tempatnya? Di perbatasan kota. Perbatasan kota? Oke, saya ke sana sekarang. Gua ingin sekali bantu Miko menghabisi Thomas. Tapi, sepertinya Miko bisa menghabisinya sendiri. Kalau gua maju, gua takut malah mengganggunya. Jadi, gua akan biarkan mereka berdua bertarung. Gua sudah menduganya. Lo bukan orang biasa. Ternyata lo juga memiliki kekuatan tangan iblis. Ini hanya salah satu dari kekuatan gua. Lo harus tahu, Thomas. Gua mempunyai semua kekuatan, termasuk tangan iblis ini.
Brengsek, siapa lo sebenarnya? Kenapa? Lo takut? Gua sama sekali gak takut. Gua bisa lihat dari wajah dan cara bicara lo, Thomas. Sekarang lo terlihat ketakutan setelah gua mengeluarkan kekuatan gua. Gua bilang gua gak takut sama lo, Miko. Gua sudah janji. Gua akan balas dendam. Gua datang ke tempat ini juga bukan karena nggak ada alasan. Alasan gua datang ke tempat ini karena gua juga akan balas dendam. Dan ini yang terakhir. Oh, oh. Siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa kekuatannya sangat besar? Padahal gua sudah mengeluarkan kekuatan tangan gua. Tapi dia juga bisa mengeluarkan kekuatan itu. Bahkan dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Thomas kalah. Thomas terlalu muda untuk Miko. Thomas sama sekali gak ada perlawanan. Sekuat itukah Miko? Semuanya selesai, Thomas. Kekuatan lo sepenuhnya sudah hilang. Dan lo harus mengakui kekalahan lo. Siapa lo sebenarnya? Gua orang yang akan menghabisi orang-orang seperti lo di kota ini. Dengan begitu, akan tercipta kedamaian. Brengsek lo Miko. Lo harus tahu, lo gak akan bisa jadi pahlawan di kota ini. Karena setelah gua, musuh-musuh baru akan muncul. Dan lo gak akan bisa bertahan. Gua akan buktikan. Jangan bergerak. Polisi. Apa? Ada polisi di sini. Ini gawat. Ternyata kamu pelakunya. Sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi. Sial. Brengsek lo Miko. Miko, Miko, kamu kembali. Miko pasti kembali. Apa kamu baik-baik aja? Bapak tenang aja. Miko baik-baik aja. Syukurlah. Bagaimana dengan orang itu? Dia berhasil Miko kalahkan. Dan sekarang sedang diurus di kantor polisi. Jadi gitu. Kamu hebat, Miko. Miko mau minta maaf ke Bapak. Kenapa kamu minta maaf? Sejak Miko menangkap banyak mafia, Miko jadi banyak musuh. Sampai keselamatan Bapak pun jadi terancam. Kalau itu nggak apa-apa, Miko. Sekarang Bapak justru mendukung kamu untuk menangkap seluruh penjahat di kota ini. Tuhan pasti akan melindungi kita. Ya. Jadi, tangkap semua penjahat di kota metropol ini, Miko. Itu pasti, Pak. Tempat kamu sekarang di sini. Thomas, kenapa lo pakai baju tahanan? Semua karena bocah itu. Lo kalah sama bocah itu. Bocah itu bukan manusia, dia monster. Ngobrolnya di dalam aja. Sekarang kamu masuk ke dalam sel.